biasa, apa kabar hari ini semuanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, yang merasa luar biasa boleh saya lihat lambaian tangannya, tanda kita bersuka cita boleh berkumpul di Rolam Conference Indonesia hari ini. Dan tentunya saya hari ini tidak sendiri bersama dengan godly friend saya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut lagi. Dan mungkin buat perkenalan lebih singkat, kita mau ngapain aja sih hari ini? Oke, Rolam Fellow, selama 45 menit ke depan kita take over dulu nih Kristi. Untuk 45 menit ke depan yang biasanya kita sapa dengan Rolam Fellow, kali ini kita akan sapa dengan OGs, aka Overflow Generation. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulai sesi talk show kita hari ini, boleh kita duduk kembali biar lebih santai tapi kita tetap serius di dalam Tuhan. Betul, lebih flowing in God's presence. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan sedikit kenapa sih Overflow Podcast hadir secara live hari ini. Karena Overflow Podcast ini hadir dari inisiatif para anak muda, Betul. khususnya yang tergabung dalam Rolam Gereja. Ya, Rolam Ministry dari berbagai sinode lintas generasi gereja. Betul. Dan hari ini kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada siapa? Oke, sebelum Kristini aku perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama aku Regita Langi. Currently sebagai Kepala Staff of Rolam Indonesia dan juga sebagai pemimpin anak-anak muda Internasional Gereja JMK Fellowship, di mana JMK Fellowship ini tergabung dari berbagai gereja anak muda yang ingin bertumbuh di dalam spirit, di dalam kebenaran dan juga skill. Jadi JMK Fellowship ini adalah komunitas yang memperlengkapi dari segala sisi, dan saya pun sendiri dipanggil langsung oleh Tuhan untuk betul-betul masuk di dalam dunia pelayanan. Jadi saat ini aktif sebagai melayani di JMK Fellowship dan sebagai Kepala Staf di Rolam Indonesia. Nih Kristi, kamu bisa sharing. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Overflow Generation aka Overflow Generation, betul. Kalau mungkin selama ini melihat kita wajah-wajah di depan ini hanya lewat kanal YouTube atau mungkin Instagram, hari ini puji Tuhan kita boleh berjumpa secara langsung. Dan kalau tadi Regita sudah memperkenalkan diri, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman ya, biar kita terasa lebih anak muda, lebih youth. Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia Lonto, biasa dipanggil Kristi. Saat ini saya dipanggil Tuhan untuk melayani di bidang edukasi. Saya mengajar untuk skill non-formal. Kalau Bapak Ibu mungkin sempat lihat di Instagram, nama platform kami Cerita Kristi Academy. Dan Cerita Kristi Academy pun merupakan official partner dari Rolam Indonesia. Kami beberapa kali mengadakan pelatihan di bidang leadership dan juga public speaking skills. Dan hari ini sudah lahir talenta-talenta baru yang tadi Bapak Ibu sudah saksikan. Daniel dan Gita merupakan anak-anak binaan Rolam Indonesia dan juga Cerita Kristi Academy. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya Regita. Jadi hari ini kita bakalan spesial menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana kita sebagai anak muda berjalan dengan bold dan mengiyakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nih, kita bisa langsung ada di pertanyaan kali ya untuk teman-teman anak muda. Oke, first kita mau cerita sedikit nih Kristi. Kira-kira pekerjaan atau pelayanan yang kita jalani saat ini, kira-kira perjalanannya gimana sih? Supaya kita bisa masuk ke dalam panggilan yang Tuhan percayakan saat ini. Kayaknya mulai dari kamu dulu deh. Oke, boleh. Jadi kalau berbicara tentang panggilan hidup ya Bapak Ibu, Rolam Fellow semuanya atau OGs, saya percaya yang hadir di sini dari lintas generasi dan kami berdua mewakili dari anak-anak muda. Betul sekali. Berbicara tentang panggilan, saya percaya kita sejak lahir sudah terpanggil menjadi anak-anak Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, sejak lahir bahkan masih di dalam kandungan rahim ibu kita pun sudah ditenun oleh Tuhan. Jadi kalau berbicara soal panggilan hidup, kita bukan hanya sekedar temukan, tapi kita hidupi, cerminkan, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kamu gimana Regita? Betul, oke. Kalau menurut aku sendiri itu panggilan hidup itu adalah esensi kehidupan kita yang sebenarnya. Kita manusia hidup untuk memenuhi panggilan. Jadi kalau kita hidup, kita tidak masuk ke dalam panggilan hidup kita, ya kita hidup untuk apa? Karena selama kita hidup diciptakan, yang pertama kita punya purpose. Purpose itu yang membawa kita kepada panggilan hidup kita sendiri. Bahkan di dalam Roma 11 ayat 29 di sini dikatakan sebab Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Which aku setuju banget ya yang Kristi bilang bahwa dari dalam rahim ibu kita udah dipanggil, bahkan panggilan kita itu spesifik begitu. Jadi sebenarnya esensi utama dalam kehidupan kita yaitu untuk
mendengar panggilan Tuhan bukan hanya mendengar, berjalan dan mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Jadi itu esensi utama hidup, apalagi seorang anak muda ya. Kalau dari aku seperti itu nih, Kristi. Oke, puji Tuhan. Kalau kita bicara soal panggilan hidup, pasti semua orang punya hal yang berbeda ya dalam melihat perspektif panggilan hidup. Tapi kalau menurut Regita sendiri, gimana sih cara kita, baik secara anak muda ataupun dewasa muda, bisa menemukan panggilan hidup kita di dalam Tuhan? Oke, kalau menurut aku poin yang paling pertama sebagai fondasinya adalah kita harus mengenal dulu siapa yang memanggil kita. Nonsense kita bisa mengenali panggilan hidup kita kalau kita nggak bisa mendengar suara yang memanggil hidup kita. Jadi poin utamanya adalah kita harus cling to the voice, to the person. Gimana kalau kita bisa, sama kayak kita berdua punya hubungan. Ketika biasa nih kita kalau fellowship, aku bersedih sedikit. Aku sebagai leader JMK Fellowship, aku udah bisa mengenal langkah kaki dari anak-anak yang ada di JMK Fellowship. Jadi biasanya sebelum fellowship kita nunggu teman-teman ngumpul, especially Kristi ya, karena kita berdua deket, sharing visi, sering sama-sama membangun juga JMK Fellowship. Aku bisa dengar nih langkah kaki Kristi ketika dia masuk ke ruko, dia udah jalan, aku bisa dengar. Aku bilang ke anak-anak, kayaknya ini Kak Kristi nih pasti datang. Dan ternyata benar, Kristi naik dan itu benar, itu Kristi begitu. Jadi untuk menemukan panggilan hidup kita, kita harus tahu dulu siapa yang memberikan panggilan hidup, yaitu Yesus sendiri. Yang kedua, ketika kita tahu sumber yang memanggil, kita pasti mengetahui suaranya. Ketika kita mengetahui suaranya, pasti kita mengetahui pribadinya. Ketika kita mengetahui pribadinya, otomatis kita punya hubungan. Ketika kita punya hubungan lebih dalam lagi, kita bisa mengetahui isi hati Kristus. Jadi yang utama kita harus cling, harus mengenal dulu siapa yang memanggil. Ketika kita mengenal pribadinya, kita tahu suaranya, bahkan sampai ke dalam hatinya kita bisa mengenal. Dan kita bisa dengan firm melangkah bahwa Yesus memanggil kita, ini panggilan hidup kita. Bukan cuma berjalan, tapi kita melakukan semua panggilan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin, puji Tuhan. Jadi itu ya, OG semuanya yang perlu kita lakukan adalah cari tahu dulu siapa yang menciptakan kita, sehingga kita tahu apa sih visi atau panggilan yang pencipta sediakan untuk kita sebagai ciptaannya. Betul sekali. Kalau kita simpulkan atau kita simplify ya, kita yang pertama harus tanya Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tapi masalahnya kebanyakan kita, satu, malas atau tidak mau bertanya. Kenapa? Balik lagi karena tidak ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Betul sekali. Untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, sebenarnya bukan inisiatif kita. Betul Bapak Ibu? Semuanya adalah inisiatif dari Allah sendiri. Tinggal kita yang mau merespon apakah kita mau untuk berhubungan, terkoneksi, bersatu dengan Kristus sehingga kita bisa mengenal Dia, mengenal identitas kita, dan akhirnya mengetahui panggilan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita semua. Yes, betul sekali. Kalau aku bisa tambahin sedikit. Boleh. Jadi sebenarnya esensi dari panggilan itu sendiri adalah hubungan dengan Kristus sendiri. Ya, betul. Begitu. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang dalam, ketika Tuhan memanggil ya kita nggak akan menolak. Karena kita mengenal pribadinya, kita mengenal siapa yang memanggil kehidupan kita. Jadi untuk panggilan juga kayaknya harus dua arah deh. Itu harus ada feedback. Ketika Yesus memanggil, bahkan di Roma tadi yang aku baca dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyesal ketika dia memanggil. Dan panggilan itu berarti selalu berkelanjutan dan selalu ada. Panggilan gak akan pernah mati, panggilan gak akan pernah hilang, tergantung kita. Apakah kita meresponi panggilan itu tersebut atau kita hanya ya udahlah acuh tak acuh ketika Yesus memanggil. Jadi panggilan akan selalu ada sama seperti Roma katakan, tapi tergantung bagaimana kita manusia meresponi. Karena aku percaya panggilan itu harus diresponi dan dilakukan. Bukan cuma diresponi, dilakukan dan dijalani. Seperti itu. Oke, next question. Yes, apa tuh next question? Mungkin lebih ke personal perjalanan kita bersama Kristus kali ya. Aku mau tahu nih, apa momen turning point yang membuat kamu tahu, oh, this is the way of the Lord, or this is my calling. This is the way. Oke, jadi kalau pertanyaan apa sih turning point-nya? Yang saya yakini adalah momen ketika kita sadar bahwa ini adalah jalan Tuhan, ketika kita sendiri tahu bahwa yang pertama kita punya Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita nggak merasa, tidak sadar, tidak aware bahwa kita punya Tuhan, pastinya kita nggak akan punya turning point. Ini jalan yang Tuhan sediakan buat kita, baik secara pribadi, keluarga, komunal, ataupun bahkan organisasi, baik dalam gereja ataupun pekerjaan. Setuju ya Regita? Karena pastinya kalau kita nggak tahu, pasti kita nggak bisa juga untuk melangkah lebih jauh. Dan satu turning point yang bisa dibagikan adalah saya percaya bahwa setiap kita lahir sudah diberikan esensi yang paling terbaik. Dimulai dari ketika kita diciptakan, bayangkan Bapak Ibu,
kita dimulai dari debu tanah yang dihirupkan roh Allah, sehingga kita semua boleh punya organ yang lengkap, boleh berdiri di saat ini seperti kita berdua, dan kita menyadari bahwa ketika kita diciptakan pasti ada visi yang Tuhan sediakan. Untuk kita bisa mengalami turning point itu, satu-satunya jalan hanyalah pertobatan. Tanpa pertobatan kita nggak akan bisa mengalami turning point apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau dari Regita sendiri gimana? Apa sih yang menjadi turning point seseorang sehingga mereka bisa tahu this is God's calling? Oke, kalau sebenarnya aku sebenarnya lebih personal. Karena untuk menyadari sebenarnya panggilan hidup aku itu back then in 2020, kayaknya pas COVID. Sebenarnya kesaksian sedikit, aku latar belakangnya sebenarnya sebagai seorang farmasi dan mengambil langkah yang bold untuk betul-betul masuk di dalam dunia pelayanan, dan aku menyadari kehidupan aku sebagai seorang pelayan kembali ke 2020 begitu. Dimana aku mengalami jalan yang namanya loss. Dan mungkin kalau dibilang sebagai anak muda ini jalan yang normal kali ya, mencari jati diri, mencari panggilan hidup, dan aku berada di posisi itu sampai suatu waktu kemarin di tahun kemarin, kebetulan di sini ada Pastor Victor. Waktu itu aku menghadiri salah satu conference juga ada yang diadakan HTE Church. Waktu itu pembicara dari Uncle Sadu. Aku mengalami encounter dengan Tuhan secara langsung di conference waktu itu. Selama hidup aku, backgroundnya sebenarnya aku dari kecil udah pelayanan, udah sering diajak orang tua ikut doa semalaman, bahkan dari jam 5 pagi, dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi benih-benih sebenarnya bibit-bibit itu udah ditaruhkan orang tua sejak kecil. Dan momen yang paling bikin aku firm dalam panggilan aku itu ya di 2025. Waktu itu aku ingat banget penyembahan sebelum sesi transisi dari conference, sebelum pembicaranya Pastor Victor. Waktu itu kita penyembahan lumayan lama dan Yesus datang sendiri. Aku ingat banget dia berjalan dari samping dan dia berdiri di depan aku. Waktu itu memang waktu ke conference aku punya ekspektasi nih. Aku setiap kali ke conference I always have high expectation. Aku mau ketemu Tuhan, aku mau jumpa dengan Tuhan. Kalau Musa bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung, aku percaya generasi kita juga bisa bertemu dengan Tuhan. Karena what I believe, ketika kita bertemu dengan Tuhan secara dengan muka, bukan hanya hidup kita ditransformasi, bukan hanya hidup kita dipulihkan, tapi kita menemukan panggilan sejati kita di dalam Kristus. Yes. Jadi back then di conference waktu itu aku ketemu langsung, waktu di kereta, waktu itu pakai kereta ke Semarang. Jadi aku bilang, Tuhan, aku mau jadi orang yang desperate. Dan ternyata bertepatan ada salah satu khotbah juga yang dibahas Uncle Sadu tentang desperation. Bagaimana kita harus haus dan lapar sampai kalau bisa keluarin satu kata, kalau aku nggak ketemu Tuhan, aku mati hari ini. Dan aku katakan, aku mau punya perasaan itu. Dan akhirnya aku ketemu Tuhan secara langsung, aku bilang, Tuhan, aku mau konfirmasi apakah aku udah betul-betul berjalan dalam panggilan Tuhan, yang memang posisi waktu itu juga udah sebagai staff di Rolam bersama dengan Pastor Michael sebagai orang tua rohani aku juga. Tapi waktu itu aku minta konfirmasi, Tuhan, ini tahun terakhir, jika Tuhan tidak memberikan konfirmasi panggilan ini adalah panggilan aku, I will go out, aku akan kasih surat resign ke Komite waktu itu, and I will find my way. Karena secara latar belakang juga, aku orang yang cukup ambisius dengan hidup aku, punya mimpi sendiri. Dan sebagai anak muda sebenarnya kalau standar dunia, it's okay kamu ambisius, it's okay kamu punya cita-cita sendiri. Memang terlihat baik, tapi kembali lagi ke esensi awal yang aku katakan, bahwa hidup kita itu esensinya panggilan Tuhan. Kita hidup bukan hanya kita lahir, kita bekerja, kita punya anak, and that's it. No, it's not the essence of our life. Esensi hidup kita yang paling tinggi adalah melakukan panggilan Tuhan di kehidupan kita. Back then di HTE waktu itu, Tuhan datang, Tuhan memberikan aku kunci dan tongkat. Dan dia katakan secara clear bahwa semua aspek hidup kamu ada di dalam tangan aku. The moment itu aku menangis sampai my body cannot contain. Waktu itu hadirat Tuhan, aku sampai duduk, teman-teman JMK dari Manado dan Jakarta pun melihat aku duduk, aku mengalami Tuhan, aku mengalami Tuhan. Akhirnya di hari itu di HTE Church, aku memutuskan, Tuhan, this is my calling. I will walk in my calling whatever the cost, I will walk in my calling. Karena itu adalah esensi anak muda begitu. Dan mungkin kayaknya kepanjangan, tapi aku mau sharing sedikit. Waktu kita worship tadi, tiba-tiba God shows me a vision. Vision di mana seorang anak muda itu bukan memakai, tapi dia kayak membawa salib begitu. Dan ini strong message yang aku mau sampaikan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, tahun ini kamu harus bangkit, pick up your cross, angkat salib kamu berjalan. Karena gereja membutuhkan anak muda.
Aku ingat di 2018 Komek pernah berdoa dan katakan bahwa anak muda itu adalah backbone dari gereja. Ketika gereja kehilangan anak muda, gereja nggak akan bisa berdiri dengan fondasi yang kuat. Anak muda itu adalah menjadi generasi yang akan meneruskan pelayanan Kristus. Kembali lagi, anak muda fungsi kita di gereja adalah sebagai backbone. Backbone itu tulang belakang. Manusia nggak bisa berdiri kalau nggak ada tulang belakang. Begitu. Jadi, kalau teman-teman saat ini masih bingung, kira-kira panggilan kita hidup apa sih? Mari kita jadi backbone-nya gereja. Mari kita melakukan pelayanan Tuhan di dalam gereja. Mari kita bantu pastor kita bantu leader kita. Kita bisa datang dengan kerendahan hati, Pastor, what can I do for my church? Pastor, what can I do for my generation? Pastor, I'm giving my life to serve the Lord. You command me, what can I do for my church? And I believe ketika anak muda bangkit menjadi tulang backbone gereja, gereja akan semakin kuat. Dan fungsi dari setiap generasi akan berjalan dengan baik. Thank you. Amin, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, next question. Kayak jadi lebih Yes, tegang. next question. Oke, next question di sini ditaruh nih. Nah, dari Kristi, dalam kehidupan perjalanan, apa sih kira-kira tantangan dan pergumulan besar yang mungkin dihadapi akhirnya yang mungkin kayak aku tadi ya. Akhirnya bingung, Tuhan apakah ini benar calling aku atau mungkin aku berjalan di jalan yang sama. Mungkin Kristi bisa sharing karena Kristi juga dipakai Tuhan di dalam bidang edukasi dan aku percaya edukasi juga itu bukan hanya berbicara secara informal tapi menyampaikan suara kebenaran juga. Mungkin Ya. Kristi bisa sharing. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk pertanyaannya Regita. Jadi membahas melanjutkan dari sesi turning point yang tadi, terus apa sih tantangan terbesar atau pergumulan yang dialami ketika turning point itu terjadi? Sedikit mau sharing, semoga dapat memberkati juga Bapak Ibu yang hadir hari ini. Di tahun 2023, saya mengambil keputusan besar untuk kembali ke Kota Manado, tempat kelahiran saya. Dengan tangan kosong, karena saat itu puji Tuhan, Tuhan percayakan saya boleh melanjutkan pendidikan, terus bekerja di luar kota, mendapatkan posisi yang puji Tuhan strategis pada saat itu. Tapi saya nggak mendengar suara Tuhan secara audible, Bapak Ibu. Tapi di dalam hati saya dikatakan kamu harus balik ke Kota Manado. Dan bertepatan dengan saat itu saya dibuat gelisah. Padahal di saat yang bersamaan, di tempat saya bekerja, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah promosi untuk naik pangkat. Tapi pada saat itu hati saya tidak gembira Bapak Ibu. Itu lumayan aneh untuk seorang anak muda yang punya banyak sekali kerinduan dan mimpi-mimpi untuk mewujudkan karirnya ke depan. Tapi pada saat itu saya nggak senang, bahkan saya sampaikan ke atasan saya pada saat itu, mohon maaf Bapak, untuk tawaran ini saya hold dulu. Akhirnya saya berdoa, tiba-tiba saya ditelepon sama mama saya. Mungkin kalau mama saya ada hadir, boleh angkat tangan di tempat duduk. Oh iya, ada di bagian kanan belakang. Mama saya hadir di sini juga. Waktu itu mama saya bilang, Kristi kamu harus balik ke Manado. Untuk apa? Bekerja belum tahu ada pekerjaan apa. Mau lanjut bisnis belum punya modal yang cukup. Mau apapun saya belum tahu. Tapi pada saat itu saya dikuatkan Tuhan untuk mengambil bold decision, kamu balik ke Manado tanpa ngapa-ngapain. Untuk mau di sana mau apa, terserah Tuhan saja. Jadi saya balik ke Manado dengan tangan kosong Bapak Ibu. Saya hanya membawa gelar pendidikan saja, tapi tidak membawa modal yang cukup untuk build up lagi karir dari bawah. Karena memang di Kota Manado ini kita kebanyakan kalau misalkan bekerja kita jadi ASN ataupun misalkan bangun bisnis sendiri. Dan pada saat itu saya merasa Tuhan tidak memanggil saya di area itu. Dan kemudian saya balik ke Manado, terlibatlah di dalam komunitas JMK Fellowship. Karena pada saat itu saya berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau saya balik ke Manado nggak dapat pekerjaan, saya mau punya komunitas Kristen. Dan dipertemukanlah dengan JMK Fellowship yang puji Tuhan, leadersnya pada saat itu adalah cicinya Regita. Yang hari ini sudah menikah dan pindah ke luar negeri, jadi dilanjutkan oleh adiknya Regita. Dan pada saat itu, Bapak Ibu ketika saya balik ke Manado, tiba-tiba saya merasa saya kewalahan. Saya nggak ngapa-ngapain yang biasanya produktif, tiba-tiba diem aja di rumah. Pasti di sini ada yang bilang kan, mendingan kita stres karena kerjanya padat daripada stres daripada nggak punya kerjaan. Nah saya merasakan poin yang kedua, saya kewalahan dan lumayan overwhelmed karena saya nggak punya kerjaan dan nggak tahu mau ngapain di sini. Padahal ini adalah rumah saya, tempat kelahiran saya. Dan pada saat itu saya ngobrol sama Ciboya. Aduh kayaknya saya harus balik ke Jakarta karena di saat yang bertepatan banyak sekali lowongan pekerjaan yang datang.
Dan tentunya kan kita orang-orang kadang suka berpikir secara logik, saya butuh pekerjaan, butuh provide kehidupan sendiri. Tapi di saat itu secara pikiran mau pergi, tapi secara hati nggak bisa. Akhirnya saya sharing ke Ciboy dan dibilang, boleh nggak kita teleponan dulu sama Pastor Michael. Saya nggak pernah ketemu Pastor Michael, saya nggak pernah lihat Pastor Michael sebelumnya, dan akhirnya hanya lewat via telepon saja. Ketika didoain, pada saat itu Pastor Michael bilang begini, Regita dan Bapak Ibu. Di dalam doanya ada sebuah nubuatan yang dikatakan, Christy, you will be the voice of Manado City pada saat itu. Dan digambarkan bahwa Tuhan akan membuat kamu bersinar seperti seorang Ratu Esther. Pada saat itu, saya yang dari berlatar belakang gereja Calvinis, saya merasa ini adalah hal yang baru. Saya belum pernah dinubuatkan sebelumnya, tiba-tiba mendapatkan doa sebuah nubuatan yang begitu bold, dan saya nggak paham menjadi suara untuk Kota Manado itu seperti apa, menjadi seperti Ratu Esther itu bagaimana, saya nggak punya bayangan apapun. Tapi saat itu ada satu kalimat kunci yang di dalam doa itu dikatakan, akan ada sebuah organisasi, perusahaan yang datang ke rumah kamu untuk ajak kamu jadi ambasador. Pada saat itu saya berpikir saya akan menjadi BA perusahaan. Jadi udah seneng banget nih kayak dikasih harapan baru, oke saya di Manado akan ada pekerjaan baru. Tapi 3 bulan gak terjadi apa-apa. Sampai di bulan Mei tiba-tiba ada salah satu partai terbesar saat ini datang ke rumah saya, meminang saya menjadi salah satu calon legislatif. Dan saya termasuk anak muda yang anti politik. Jadi saya menolak pada saat itu. Tapi Bapak Ibu herannya mereka kembali ke rumah saya sebanyak 3 kali untuk menawarkan tawaran tersebut. Dan saya mulai berpikir, kok bisa ya saya orang Manado tapi udah lama nggak di Manado, tiba-tiba ditawarin sebuah kontestasi seperti ini. Tiba-tiba mama saya yang ingetin, coba deh dengerin lagi doanya Pastor Mike. Mungkin The Voice of Manado adalah kamu menjadi suara di dunia legislatif. Pada saat itu saya masih menolak sampai ketiga kalinya. Akhirnya Bapak Ibu, waktu itu Pastor Mike ngasih saya satu ayat di kitab Esther, di bagian ketika Ratu Esther di crowning sebagai seorang ratu. Dan pada saat hari terakhir saya harus menandatangani pendaftaran pemilihan legislatif tersebut, saya bilang ke Tuhan begini, Tuhan, saya percaya semua manusia punya karunia dengan cara yang berbeda. Tapi saya belum punya karunia seperti Pastor Mike yang bisa melihat vision, yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi saya tahu Tuhan yang Pastor Mike sembah adalah Tuhan yang saya sembah juga. So please speak to me dengan cara apapun itu. Dan saat itu jam 3 sore tanggal 9 Mei 2023 saya doa di kamar. Saya cuma bilang, Tuhan saya nggak tahu saya mau maju atau tidak, tapi please kasih saya kunci, saya harus ngapain. Dan saat itu saya habis doa, saya baca Alkitab Mazmur 91, terus saya iseng aja Bapak Ibu cari di Google, saya typing renungan harian hari ini. Bapak Ibu boleh cek sekarang, renungan harian hari ini Alkitab, tanggal 9 Mei tahun 2023, ayat renungannya exactly the same kitab Esther ketika Esther di crowning sebagai seorang ratu. Dan saya percaya itu adalah tanda konfirmasi dari Tuhan, firman-Nya tidak bisa dibatalkan, yang bisa saya lakukan adalah lakukan saja. Jadi saya maju tanpa mahar politik, tanpa koneksi apapun, yang saya punya hanya Tuhan Yesus. Sampai pada saat itu, ketika saya diwawancara oleh berbagai wartawan, saya dapat nomor urut 1, saya masuk partai, tanpa mahar politik apapun, saya cuma bilang, koneksinya siapa? Saya punya koneksi Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu, saya ditertawakan. Tapi tidak apa-apa, meskipun kita ditertawakan, kita dilihat Tuhan sebagai anak-anak yang punya integritas. Jadi itulah yang saya percaya ketika kita mau ikut Tuhan, prosesnya kayaknya abu-abu. Iblis suka bikin kita tertipu dengan kok jalannya nggak jelas, kok saya nggak tahu mau ngapain. Tapi kita harus kenal suara siapa yang lebih besar. Betul. Apakah suara Roh Kudus atau suara si jahat. Makanya kita harus kenal siapa suara Roh Kudus itu sehingga kita tahu, oke, ini suara yang mau saya ambil dan saya jalankan dalam kehidupan saya. Haleluya. Itu Regita, semoga memberkati ya buat kita semua, kesaksian Regita dalam dunia pelayanan dan saya juga di dalam dunia
karir yang kita Yes. percaya, apapun yang kita lakukan semuanya untuk melayani Tuhan Yesus. Satu poin nih Amin. Chris yang mau aku Boleh, tambahin. silakan. Berarti sangat penting untuk generasi muda bisa mendengar suara Tuhan. Ya, Karena kalau amin. kita nggak bisa dengar, kita pasti hilang arah. Ya, betul. Bukan cuma hilang arah, bahkan kita nggak bisa menemukan jalan pulang. Betul. Jadi untuk mendengar suara Tuhan sangat penting untuk mengenal pribadinya, tertanam dalam dia dan mengenal isi hati Kristus. Yes, luar Oke. biasa, amin. Nah, untuk 19 menit terakhir Mhm. kita ada satu kesaksian lagi Iya. di mana Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa. Kita mau bersaksi kenapa sih conference ini bisa terjadi. Yes, betul. Gitu. Latar belakangnya sebenarnya waktu itu back then di bulan Agustus kemarin eh, gereja salah satu partner Shimrolam juga mengadakan KKR di mana Pastor Michael pembicaranya, dan waktu itu aku, Kristi, sama ada koordinator pendoa kita yang sayangnya nggak bisa hadir karena harus melayani keluarga di Sydney, Australia. Waktu itu kita simply melihat flyer Pastor Michael dan Holy Spirit berbicara kepada aku. Tuhan bilang kalau di tahun 2026 kalian harus membuka space yang lebih besar untuk yang biasanya kita adakan, yang kayak Pastor Michael katakan, setiap tahunnya kita mengadakan ibadah untuk mendengar pesan Tuhan di awal tahun. Tapi kali ini aku, Kristi, dan tim juga kita meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita meresponi apa yang menjadi suara Tuhan untuk kita rindu. Sebagai mungkin kita anak muda, tapi kita pengen tubuh Kristus biasa sama-sama bergandengan tangan. Bahkan bukan cuma tubuh Kristus, antara generasi juga kita bisa bergandengan tangan untuk betul-betul dapat melakukan amanat agung Kristus. Begitu. Jadi kita memiliki hati, kita menangkap visi, dan kita mengimani bahwa ayo 2026 tinggal 3 bulan kita harus melakukan apa yang menjadi visi Tuhan. Dan satu hal yang aku pelajari bahwa ketika kita berani menangkap visi Tuhan, ketika kita berani berjalan dengan bold, dengan keyakinan dan iman yang besar, apapun halangan dan rintangan di depan gak akan menggoyahkan kita. Bahkan setiap apapun yang kita butuhkan untuk kita dapat melakukan visi Tuhan, Tuhan yang memprovide. Satu kesaksian yang aku mau sampaikan juga ketika kembali dari Semarang. Waktu itu kita karena hujan badai kita harus kembali ke Jakarta. Kita melimpir di Starbucks waktu itu dengan teman-teman tim JMK Jakarta. Dan kita beli kopi. Kita beli kopi dan simple. Kopi itu ada salah satu barista, kalau nggak salah jam 1 malam. Aku terima kopi Starbucks dan di belakang tulisan kopi Starbucks itu dikatakan bahwa when he guide, he provide. Dan kata-kata itu aku tangkap dan kita dapat visi untuk melakukan konferensi ini. Dan aku percaya ketika Tuhan memberikan janjinya, perkataannya, dia nggak pernah berdusta. Bahkan dia yang memprovide, dia membuka jalan. Apapun rintangan di depan, yang Tuhan Yesus katakan di firman-Nya, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Amin. Dan satu mungkin pesan terakhir aku sebelum kita masuk ke testimoni dari teman-teman. Mungkin teman-teman anak muda di sini yang bingung akan panggilan hidupnya, kita mau ke arah mana sih Tuhan, apa sih yang mau Tuhan kerjakan. Satu yang mau katakan, kerjakan dengan setia apa yang Tuhan percayakan di tangan kamu saat ini. Karena firman katakan, ketika kita setia kepada perkara yang kecil, dia akan memberikan perkara yang besar. Dan di setiap proses kehidupan kita, panggilan kita, jalannya gak akan mudah, karena mengikuti Yesus itu bukan jalan yang mudah. Makanya waktu menyembah tadi aku melihat dengan jelas pesan Tuhan bahwa kamu harus pikul salib kamu. Dan kita anak-anak muda kelebihan anak muda itu apa sih? Kita kekuatannya 2 kali lipat dari generasi yang sebelumnya. Kaki kita lebih kuat, tangan kita lebih kuat, badan kita lebih kuat, otomatis beban yang harus kita pikul itu lebih kuat. Dan baru jadi anak-anak muda yang sadar akan potensi kita, sadar akan kekuatan yang Tuhan berikan, dan sadar akan panggilan yang Tuhan berikan. Karena kembali lagi, when he call, when he give vision, he will provide. Provide in Amen. every area. Mungkin kamu ada pesan nggak buat teman-teman? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pesan, Yes. ada satu pertanyaan yang saya percaya ini banyak ditanyakan oleh anak-anak muda di luar sana atau mungkin semua generasi ya, Regita. Yes. Pertanyaannya berbicara tentang pernah nggak sih dalam setiap momen kita atau salah satu musim hidup kita tuh merasa pengen hampir menyerah dalam hidup ini, tapi Tuhan intervensi dan tolong kamu. Boleh nggak kamu sharing ke Bapak Ibu OGs yang ada di sini, sehingga mungkin yang hari ini hadir dengan tidak punya harapan baru, dan untuk tidak mau menyerah tapi mau melanjutkan kehidupan mereka. Oke, sebenarnya kalau untuk menyerah, aku kembali lagi ke story sebelumnya di tahun 2025 udah sempat mengambil keputusan kayaknya Tuhan karena jalannya terlalu berat dan kayaknya nggak ada pintu yang terbuka deh. Oke, konferensi HTE Semarang itu akan menjadi tanda terakhir bahwa aku akan melayani Tuhan begitu. Kalau memang gak ada tanda aku gak ketemu Tuhan, I will quit. Dan yaitu the moment ketika kita ada di titik yang betul-betul di titik nol. Karena aku percaya
Setiap manusia itu harus yang melewati namanya titik nol. Kalau kita nggak pernah melewati titik nol, kita nggak akan pernah mengecap kebaikan dan kasih Tuhan. Untuk itu salib ada sebenarnya. Untuk itu kasih karunia ada. Karena dengan kekuatan kita manusia, kita nggak akan pernah bisa menjalani calling atau panggilan Tuhan. Bahkan kalau bisa dikatakan untuk menyerah, setiap hari perasaan itu akan ada. Karena kita manusia diciptakan dengan perasaan. Tapi bukan berarti perasaan menyerah, perasaan ingin mundur itu harus kita validasi, bahkan kita buahkan. Buahkan artinya menjadi tindakan untuk kita betul-betul menyerah begitu. Iblis akan selalu menyerang perasaan kita, iblis akan selalu menyerang pikiran kita. Makanya kita butuh tertanam di dalam Kristus begitu. Jadi apakah ingin menyerah? Perasaan-perasaan itu ada, tapi aku memilih untuk gak hidup di perasaan aku memilih untuk hidup di panggilan Tuhan, aku memilih untuk hidup di suara yang Tuhan taruh di kehidupan aku. Ya, betul sekali. Jadi kita harus tetap memilih meskipun kita pernah punya perasaan menyerah. Kalau tadi Regita menyerah soal panggilan saya harus tetap melayani atau mungkin mau pilih karir yang mana gitu. Apalagi kan usia masih muda, masih ingin mengejar mimpi atau ingin mencari tahu apa sih sebenarnya visi, apakah saya berkarir profesional ataupun berkarir dalam bisnis. Saya izin sharing juga satu kesaksian Risti. Untuk menyerah dalam hidup, Banyak. Tuhan tidak pernah sampai ingin mengakhiri hidup. Untuk berhenti menyerah kepada Kristus, puji Tuhan tidak pernah juga. Tapi untuk menyerah pada satu momen pernah terjadi. Yaitu momen ketika saya mengambil studi lanjut dan saya sengaja tidak diluluskan oleh dosen pembimbing saya karena saya usianya paling muda dan saya satu-satunya Kristen di dalam kelas itu. Jadi saya ketika mau maju sidang tesis besoknya, dosen pembimbing saya sudah bilang, kamu mau maju, data kamu benar atau tidak, saya sudah titip dosen untuk tidak luluskan kamu. Saya maju sidang selama 3 kali Bapak Ibu, 3-tiganya tidak lulus. Saya ganti dosen pembimbing, yang tadinya beliau jadi dosen pembimbing, beliau jadi dosen penguji saya. 3 kali saya tidak lulus dengan alasan, kamu terlalu muda, dan secara kasat mata karena saya seorang Kristiani. Nama saya sangat Kristen, Kristi Natalia. Setiap ke kamu saya pakai kalung salib dan kalau ngomong puji Tuhan. Jadi itu sudah sangat tahu, apalagi orang Manado pasti yang paling banyak adalah orang-orang Kristen. Betul. Dan saat itu Bapak Ibu, firman yang selalu saya pegang, jangan seorang pun menganggap engkau muda, itu tidak saya percayai. Banyak. Sempat membuat saya kebingungan. Kenapa firman Tuhan bilang jangan ada orang yang menganggap kita muda, tapi orang-orang ini menganggap saya muda, padahal ada kesempatan yang sama. Dan akhirnya, firman itu pun harus kita dengar dari orang lain. Makanya kita butuh komunitas. Jadi saat itu, secara random, ada salah satu bapak pengacara dari Bali, bukan rekan saya, tapi rekan orang tua saya, tiba-tiba ngirim WA, ngirim ayat itu. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya nggak cerita, saya nggak ngomong apapun ke orang tua saya, tiba-tiba saya dapat message itu. Dan Bapak Ibu tahu, firman yang saya baca lewat WA itu mengubahkan iman saya. Yang tadinya saya sempat great anxiety, saya sampai hampir ingin mengkonsumsi obat psikolog atau psikiater pada saat itu. Tapi Bapak Ibu tahu, saya memilih untuk tidak minum. Saya percaya firman yang saya baca adalah obat hati gembira yang gratis. Dan Bapak Ibu tahu, ketika saya ngobrol dengan dokter psikiaternya, Bapak Ibu boleh cari di TikTok, namanya Dr. Andri. Beliau adalah seorang spesialis kesehatan jiwa yang paling terkenal di Indonesia saat ini. Saya sampai ngantri 2 minggu mau konsul sama beliau. Tapi ketika saya konsul sama beliau, beliau ngomong ke saya, siapa sih Tuhan yang kamu sembah? Kok kamu bisa bebas dari anxiety tanpa minum obat? Terus saya bilang, saya cuma dengar lagu rohani setiap pagi dan saya dengar renungan pagi. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube yang cuma 10-15 menit, kalau nggak salah nama pendetanya itu Pendeta Billy. Itu saya cuma random saja cari di YouTube dan itu sangat memberkati saya. Sampai akhirnya dia yang dulunya pakai metode hidup harus bahagia dan tenang, dia hanya pakai metode lagi, be still and know he is still God. Dan saya percaya walaupun dokter ini berbeda keyakinan dengan saya, taburan firman sudah disampaikan. Dan itu akan memberkati pasien-pasiennya yang lain yang mungkin datang mendapatkan harapan baru bukan dari obat tapi di dalam Kristus. Jadi kalau saat ini banyak sekali
mental issue yang Ya. merasa saya nggak bisa keluar dari ini, saya nggak bisa keluar dari depresi, saya nggak bisa keluar dari anxiety, saya adalah bukti nyata bisa keluar dari hal itu. Dan Tuhan gak cuma pakai kita untuk memberitakan, tapi Tuhan memakai kita untuk menyampaikan amanat agung ke siapapun, dimanapun kita pergi dan berada. Jadi anak muda, Bapak Ibu, orang tua, teman-teman semuanya, please be still and know He is still God. Dan ingat selalu pesan terakhir, kalau tadi Regita tanya ada pesan firman Tuhan, izinkan saya untuk membacakan sebuah firman yang saya percaya akan mengubahkan kita semua dalam kitab Yeremia 9 ayat 24. Jika Bapak Ibu membawa Alkitab, baik Alkitab pintar ataupun Alkitab fisik, boleh kita membacanya bersama-sama. Kitab Yeremia 9 ayat 24. Demikian bunyinya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi satu hal yang bisa kita banggakan adalah mengenal dan memahami Tuhan. Amin. Amin. Oke, udah panjang testimoni kita. Kali ini kita mau mengundang teman-teman yang dibentuk juga, yang lahir dari komunitas kita, dari JMK Fellowship Jakarta dan Manado. Kita sambut sama-sama Gita dan Kevin. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh berikan apresiasi yang terbaik buat kedua sahabat kita. Jadi Bapak Ibu, dalam Rolam Indonesia kita punya namanya komunitas JMK Fellowship yang ada di kota Jakarta dan kota Manado. Dan hari ini kita menghadirkan dua sahabat kita, Kevin dari JMK Jakarta dan Gita dari JMK Manado. Mereka akan sharing apa sih yang Tuhan kerjakan melalui diri mereka secara pribadi maupun dalam komunitas di JMK Fellowship. Gimana Regita, apakah mau diperkenalkan atau mereka kenalan diri aja sendiri? Kenalan sendiri aja ya, biar lebih santai. Kayaknya kita mulai dari Kevin nih. Boleh, silakan. Shalom. Perkenalkan saya Kevin dari JMK Jakarta. Shalom semuanya, saya Gita dari JMK Manado. Haleluya, singkat sekali ya. Mungkin Ojis pada mau tahu kalian sebenarnya sekarang lagi ngapain di luar dari pelayanan JMK. Boleh, silakan dari Gita. Untuk sekarang saya sih masih fokus di JMK ya Kak, bareng Kak Regita sama Kak Kristi. Oke, puji Tuhan. Kalau Kevin? Kalau untuk aku sekarang lagi bisnis daging di Jakarta. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman di sini kan banyak teman-teman anak muda, bahkan banyak pester-pester senior. Kira-kira kita mau denger ini, ketika kalian gabung di JMK, pertemuan apa sih yang kalian rasakan di hidup kalian? Mungkin bisa mulai dari Kevin. Kalau aku banyak sama gabung itu banyak pengalaman ya, apalagi pengalaman supranatural lah, yang mungkin menjadi sebuah membangkitkan api yang baru yang Tuhan taruh, yang pernah Tuhan taruh, yang membuat aku semakin berapi-api lagi gitu. Apalagi tertanam bertumbuh di lingkungan yang sama-sama mengenal Tuhan, jadi bisa sama-sama bertumbuh semakin dalam sama Tuhan gitu. Oke, nah yang kita tahu bersama kan di JMK Jakarta punya program yang namanya Gospel on the Street nih. Kira-kira ini nih kalau menurut aku ini tuh gerakan yang luar biasa ya, anak-anak muda bisa turun ke jalan-jalan sambil membagikan sembako, membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan, terus sambil juga menginjil. Kira-kira itu gimana sih kalian bisa menangkap visi Tuhan dan gimana kalian bisa, oke Tuhan kita bakalan execute visi Tuhan? Sebenarnya dari awal tuh memang kita seiring bertumbuhnya kerohanian kami, apalagi di JMK Jakarta, kita sering mengobrolkan bagaimana sih kita bisa keluar terbeban untuk orang lain itu seperti apa sih, bagaimana kita bisa jadi berkat sih gitu. Nah, mulailah dari situ bahwa cuman sekedar omongan gitu, kayak ayo kapan kita keluar, kapan kita bisa bagi sembako segala macam. Sampai pada suatu titik aku buka-buka TikTok dan sering tuh seliweran lewat potong-potongan khotbah yang
meneguhkan gitu, yang membuat aku makin terbakar bahwa oh iya kapan ya kita keluar, kalau cuma omongan tapi Kita nggak eksekusi ya kapan kita mulai gitu. Jadi aku mulai chat di grup, aku bilang ayo kapan kita mulai jalan, untuk kita paling enggak kita beli nasi warteg 2 sampai 20 paket, udah kita jalan, kita bagi-bagi aja di jalan sembari kita doain orang. Jadi mulailah dari situ, dan puji Tuhan sampai sekarang terus berkembang sih. Puji Tuhan, luar biasa Kevin udah memulai pelayanan di jalanan, Gospel on the Streets, dan gak cuma sendiri Bapak Ibu, dia mengajak juga teman-temannya supaya dia gak sendiri experience God, tapi teman-temannya juga bisa merasakan pengalaman yang sama. Dan selanjutnya kita dengerin nih dari Gita, gimana sih awal mulanya Gita boleh terinspirasi dan menginisiasikan podcast Overflow ini harus jalan di Kota Manado. Puji Tuhan, terima kasih Kak Kristi buat introduction-nya. Pertama itu sebagai konteks mungkin, aku dasarnya emang suka dengerin podcast. Kenapa aku suka dengerin podcast? Karena sebenarnya itu salah satu media penguatan buat aku sendiri Kak. Jadi awalnya di tahun 2023 ya, 2023 aku diperkenalkan dengan salah satu podcast yang namanya God's Girl, Girls Gone Bible namanya. Nah, Girls Gone Bible ini aku suka banget dengerin karena testimoni mereka tuh benar-benar membuat saya sadar kalau misalkan sosial media itu bisa menangkap jiwa. Sampai satu hari aku ke Amerika pada saat itu, dan mereka ada live podcast pada saat itu, dan aku ke sana dan kebetulan ketemu juga sama Ko Mike di situ. Dan Ko Mike doain, dan aku percaya itu benar-benar tanda kalau misalkan Tuhan tuh selalu sama aku gitu. Nah, di tahun 2024 aku pulang ke Indo, ketemu Regita terus sama Kak Kristi juga ya, waktu itu di jalan mana sih Kak di dulu? Iya, pokoknya adalah restoran. Terus ngobrol, terus aku lihat Ko Mike sama Kodio tuh udah mulai podcast. Terus aku ngobrol, terus aku bilang ke Regita, kita juga bisa kali ya Regita buat podcast, buat di JMK, dan anak-anak muda juga. Jadi bisa menangkap jiwa, bukan cuma di Kota Manado aja, tapi bisa menjangkau jiwa yang di luar Kota Manado, bahkan di luar Indonesia juga. Dari situ aku bilang ke Regita dan dapat approval juga dan blessing dari Ko Mike. Dan ada begitu banyak tim yang terlibat sebenarnya di balik layar. Ada Abigail juga, ada KOA juga, dan banyak sekali teman-teman kita yang bergerak di Overflow Podcast kali ini. Dan sampai saat ini bisa ada live-nya, aku yakin bisa menangkap banyak jiwa lainnya juga. Haleluya. Ya, jadi sebenarnya tuh kita anak muda dikasih Tuhan kreativitas yang luar biasa untuk bisa kita menyebarkan Injil dalam sosial media sebenarnya, karena mungkin kebanyakan generasi saat ini tuh banyak terinspirasi untuk memberitakan Injil sebenarnya dari sosial media. Tapi bagaimana kita pun sebagai anak muda ketika ada tren yang baru atau ketika ada tren-tren yang sekarang berseliweran banyak, bagaimana kita bisa melihat itu sebagai satu strategi Tuhan, kita bisa memberitakan Injil. Daripada kita mengikuti tren-tren yang akhirnya membawa kita lebih jauh daripada firman, kita putar itu. Kalau iblis bisa memberikan kita godaan, tren ini bisa membawa kamu ke dalam dosa, kita putar siasat jahat iblis, kita ubah itu buat, oh tren-tren ini kita bisa ubah bahwa orang bisa mengenal Yesus dari ini. Amin. Kita tuh anak muda sebenarnya diperlengkapi dengan kreativitas yang besar, tinggal gimana kita mau mengeksekusi visi Tuhan, gimana kita mau melakukannya dengan excellent, dan berjalan dengan konsisten di dalam visi Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa, amin. Jadi Bapak Ibu OGs, ini adalah tanda bagaimana ide itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Tapi gimana kita bisa nangkap ide adalah kita harus peka, betul. Dan tidak lepas juga dari bimbingan mentor rohani kita, dengan persekutuan teman-teman kita, sehingga kita bisa lebih aware, oke, Tuhan udah kasih saya ini, saya nggak cuma boleh dengar saja, tapi saya harus melangkah dan lakukan. Dan ini menurut saya adalah salah satu bukti Tuhan menyertai kita di segala aspek. Yang dari JMK Jakarta, mereka melakukan Gospel on the Streets, artinya mereka pelayanan secara manual. Kalau yang dari JMK Manado, pelayanannya digital ya, kita lewat Overflow Podcast. Padahal anehnya nih ya Bapak Ibu, Jakarta kan kota yang lebih maju, tapi kok bukan mereka yang lakuin digital, malah mereka yang turun ke jalanan, padahal kita termasuk minoritas di sana. Itu adalah sebuah keberanian karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Betul ya. Dan untuk di Kota Manado,
dibutuhkanlah pelayanan digital ini agar pesan firman Tuhan tersebar makin masif. Jadi kita percaya setiap taburan yang Tuhan berikan tidak akan berhenti di kita saja, tapi akan terus mengalir seperti Rolam Indonesia. Amin. Sungai kehidupan roh. Ya, betul sekali, sungai kehidupan luar biasa. Makanya kita namanya overflow karena kita ingin menjadi anak muda yang overflow dengan kesaksian Kristus, dengan kasih Kristus, dan kita juga bisa membagikan kepada teman-teman muda agar bisa terinspirasi untuk bisa Ya, berjalan dalam betul. visi Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan. Oke. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat Gita, Kevin, Regita, dan juga Kristi. Saya thanks to diri sendiri untuk sesi Overflow Podcast live kita yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu OJ sudah mendengarkan kesaksian Tuhan Yesus lewat kehidupan kita semua. Agar kita bisa menjadi excellent, bukan karena kita yang excellent, tapi karena sinar Tuhan yang Yes. menyinari. Sehingga kita semua bisa menjadi excellent. Yes. So, thank you OJs and see you at our next episode. Where we are Sharing the truth and overflowing with love. God bless you all.